Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bremi Ariski dari kelas Matematika C dengan nomor BP 2110432017. Sini saya akan mempresentasikan tentang materi dinamika partikel, tugas fisika dasar dengan dosen Pak Riko Adrial MSI. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan tentang materinya. Di sini kita mempunyai dua pokok bahasan. Yang pertama hukum-hukum gerak, yang kedua jenis-jenis dinamika partikel, dan yang ketiga contoh soal. Baiklah, kita langsung masuk ke materi hukum-hukum gerak. Sebelum masuk ke hukum-hukum materi gerak, sebelumnya kita akan membahas tentang apa pandangan para ahli mengenai gerak. Di sini ada terbagi tiga. Yang pertama, pandangan dari Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, gerak disebabkan karena gaya, tarik, atau dorong. Diperlukan untuk menjaga sesuatu bergerak. Yang kedua, Galileo Galilei pada awal tahun 1600-an. Menurut Galilei, gerak disebabkan karena benda bergerak mempunyai kuantitas gerak secara intrinsik. Dan yang ketiga, tokoh yang sangat terkenal dengan teori geraknya, yaitu Isaac Newton, tahun 1665 sampai 1666. Konsep dari Isaac Newton sendiri dipakai sampai saat ini untuk hukum gerak. Newton membagi konsep gerak kepada tiga, yaitu massa, gaya, dan momentum. Yang dimana massa berarti mengukur kuantitas bahan dari suatu benda, gaya, tarikan atau dorongan, dan momentum berarti kuantitas gerak. Kuantitas gerak atau momentum diukur dari perkalian massa benda dengan kecepatannya, yang berumus P sama dengan M kali V. Baiklah, kita akan masuk kepada pembagian hukum-hukum gerak. Hukum gerak dibagi ke tiga bagian. Yang pertama hukum Newton 1, yang kedua hukum Newton 2, yang ketiga hukum Newton 3. Kita akan membahas hukum Newton 1. Hukum pertama Newton dirumuskan sebagai berikut. Dalam kerangka inersial, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ia terpaksa berubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya dari lingkungan tempat benda berada. Dapat dikatakan bahwa hukum Newton pertama ini merupakan definisi bagi kerangka inersial. Kerangka acuan inersia yang digunakan untuk menganalisis gerak di atas permukaan bumi adalah bumi itu sendiri. Hukum 1 berbunyi benda yang bergerak cenderung untuk tetap bergerak atau tetap diam jika diam, yang berumus stigma F sama dengan 0. Baiklah, kita masuk ke hukum Newton 2. Hukum kedua Newton ini menyatakan hubungan antara gaya dan perubahan keadaan gerak secara kuantitatif. Newton menyebutkan bahwa kecepatan perubahan kuantitas gerak suatu partikel sama dengan resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Untuk gerak jatuh bebas, A sama dengan G sama dengan percepatan gravitasi setempat. F sama dengan M kali A, W sama dengan M kali G. Berat tergantung pada lokasi terhadap bumi. Hukum Newton 2 berbunyi, laju perubahan momentum suatu benda sama dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut, yang berumus stigma F sama dengan M dikali A. Baiklah, masuk pada hukum Newton 3. Setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan, yang satu disebut aksi dan yang lainnya disebut dengan reaksi. Sedemikian rupa sehingga aksi sama dengan negatif reaksi. F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum ketiga Newton menyatakan adanya pasangan gaya aksi-reaksi. Pasangan gaya aksi-reaksi yang pertama terjadi serentak, kedua bekerja pada benda yang berbeda, tiga sama besar, dan keempat berlawanan arah. Hukum Newton 3 berbunyi, untuk setiap aksi selalu terdapat reaksi yang sama besar dan berlawanan. F aksi sama dengan min F reaksi. Baiklah, kita selanjutnya masuk kepada jenis-jenis dinamika partikel. Yang pertama, saya akan membahas tentang gaya berat atau gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaannya atau di dekatnya.
Oh iya, perlu kamu ingat bahwa arah gaya barat ini selalu mengarah ke bawah ke bawah menuju pusat bumi, meskipun pada bidang miring. Gaya barat dirumuskan dengan W sama dengan M dikali G. Keterangan W adalah gaya barat suatu benda yang ber apa Newton, masa M ialah masa benda dalam satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dalam bentuk meter per sekon kuadrat. Baiklah, selanjutnya gaya pegas. Sebuah pegas ideal bisa diregangkan atau sebuah pegas ideal bila diregangkan atau ditekan akan memberikan gaya yang sebanding dengan besar perubahan panjang pegas, namun arahnya berlawanan dengan arah perubahan panjang. Artinya, jika tangan kita menarik ke arah kiri suatu pegas, maka pegas akan menarik kita ke arah kanan. Jadi, gaya yang akan diberikan oleh pegas adalah F sama dengan min K dikali X. Selanjutnya, gaya kontak atau yang disebut gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Kalau ada suatu benda yang diletakkan di atas suatu bidang tanpa ada gaya apapun dari luar, dengan kata lain benda tersebut diam, maka besar gaya normal sama dengan gaya berat bendanya. Dirumuskan seperti ini. N sama dengan W sama dengan M dikali G, dengan keterangan N sama dengan gaya normal yang bersatuan Newton, W sama dengan gaya berat benda dengan satuan Newton juga, dan M sama dengan massa benda yang bersatuan kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi yang bersatuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya masuk ke materi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan benda. Dengan adanya gaya gesek, maka benda yang bergerak akan memiliki hambatan. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang pertama, kita membahas gesek statis. Statis yang artinya diam. Jadi gaya gesek ini merupakan gaya yang bekerja pada benda diam. Besarnya gaya gesek statis merupakan hasil kali koefisien gesek statis dengan gaya normal yang berumus Fs sama dengan mu s dikali n, dengan keterangan Fs sama dengan besar gaya gesek statis dengan satuan Newton, mu s sama dengan koefisien gesek statis, dan n sama dengan gaya normal dengan satuan Newton. Yang kedua, gesek kinetis. Sekarang adalah gaya gesek kinetis. Gaya ini bekerja pada saat benda sedang bergerak. Besar gaya gesek kinetis merupakan hasil kali koefisien gaya gesek kinetis dengan gaya normal yang berumuskan Fk sama dengan mu K dikali N, dengan keterangan Fk sama dengan besar gaya gesek kinetis dengan satuan Newton, mu K sama dengan koefisien gesek kinetis, dan N sama dengan gaya normal dengan satuan Newton. Selanjutnya, kita masuk kepada gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini cara kerjanya selalu menuju pusat lintasan. Rumus gaya sentripetal ialah Fs sama dengan M dikali A sentripetal, dengan keterangan Fs sama dengan gaya sentripetal dengan satuan Newton, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, AS sama dengan percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk kepada gaya tegangan tali atau katrol. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Arah gaya ini tergantung pada titik di mana kamu melihat atau meninjaunya. Rumus gaya tegangan tali ialah stigma F sama dengan M dikali A. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian contoh soal. Di sini saya akan menjelaskan 5 contoh soal. Soal pertama mengenai gaya tegangan tali atau katrol. Dua buah balok dihubungkan dengan tali dan digantung pada katrol licin. Katrol dianggap tidak bermassa dan licin. Percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Bila massa balok A 1 kg dan balok B 4 kg, hitung percepatan yang dialami oleh balok.
Jadi penyelesaiannya diketahui massa A sebesar 1 kg, massa B sebesar 4 kg, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan ditanya, berapa percepatan balok? Jadi kita di sini menggunakan rumus percepatan balok sama dengan stigma F dibagi M, yang berarti stigma gaya dibagi massa. Lalu stigma F tadi kita ubah menjadi berat B dikurang berat A. Dan massa tadi kan ada 2 balok. Jadi kita tambahkan kedua baloknya, yang berarti massa balok A ditambah dengan massa balok B. Jadi rumusnya A sama dengan WB dikurang WA dibagi MA ditambah MB. Maaf sebelumnya saya lupa menambahkan tanda bagi. Dan selanjutnya A sama dengan WB mempunyai berat massa 4 kg, jadi beratnya dikalikan oleh G. 4 kali 10 menjadi 40. Begitu juga WA yang mempunyai massa 1 kg dan berat dan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi beratnya sama dengan 10. 40 kurang 10 dibagi 4 ditambah 1. Jadi A sama dengan 30 dibagi 5. Jadi percepatan yang dialami balok sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Begitu penyelesaian dari soal nomor 1 tentang gaya tegangan tali. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentang gaya gesek. Sebuah balok es dengan massa 20 kg tidak bergerak di atas lantai datar. Koefisien gesekan statis benda tersebut sebesar μs sama dengan 0,4 dan koefisien gesekan kinetisnya sebesar μk sama dengan 0,3. Balok es tersebut dikenai gaya dengan ditarik sebesar 60 Newton dan membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai. Yang ditanya, maka berapakah gaya gesek yang dialami oleh balok es? Jadi penyelesaiannya, pertama-tama kita buat dulu apa yang diketahui dalam soal. Jadi yang pertama yang diketahui massa sebesar 20 kg, koefisien statisnya 0,4, koefisien kinetisnya 0,3, dan F sama dengan 60 Newton. Jadi karena pada sumbu Y benda tidak bergerak, maka stigma Fy sama dengan 0. Jadi penyelesaian rumus yang kita pakai ialah N ditambah F dikali sin 60 derajat dikurang W sama dengan 0. Jadi N sama dengan W dikurang F dikali sin 60 derajat. W kita ubah menjadi M dikali G. Jadi normal sama dengan M dikali G dikurang F dikali sin 60 derajat. Jadi N sama dengan 20 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikurang 60 dikali setengah akar 3. Jadi N sama dengan 200 dikurang 52,2. Jadi kita dapatkan N 147,8 Newton. Setelah kita mendapatkan gaya normal, lalu kita mencari gaya gesek statisnya, yang berumus Fs sama dengan μs dikali N. μs sama dengan 0,4 dikali gaya normal yang kita dapat tadi sebesar 147,8 Newton. Jadi Fs didapat sebesar 59,12 Newton. Jadi gaya gesek yang dialami oleh balok es tersebut sebesar 59,12 Newton. Itulah penyelesaian dari contoh soal kedua. Kita masuk ke contoh soal 3. Sebuah balok bermassa 5 kg. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan gaya normal yang bekerja pada balok jika diam di atas bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat. Maaf, itu derajat salah tulis, terhadap horizontal. Kita masuk ke bagian penyelesaiannya. Perhatikan gambar yang tadi.
gambar yang di sebelah kanan. Gaya-gaya pada balok dapat dilihat pada gambar tersebut. Balok dalam keadaan diam pada arah tegak lurus bidang, berarti berlaku persamaan berikut. Stigma Fy sama dengan 0. Fy diganti menjadi N dikurang W dikali cos A sama dengan 0. N dikurang W dikali cos 30 derajat sama dengan 0. Jadi N dikurang 50 dikali setengah akar 3 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan gaya normalnya sebesar 25 akar 3 Newton. Jadi itu penyelesaian dari soal nomor 3. Kita masuk ke contoh soal nomor 4. Sebuah balok seberat 100 kg diluncurkan pada lereng bukit. Apabila lereng bukit dianggap rata serta memiliki mu sama dengan 0,125, sedangkan sudut lereng adalah 53 derajat. Tentukan besar gaya geseknya. Dan di sebelah kanan ialah contoh gambar dari soal tersebut. Ya, kita masuk ke bagian penyelesaian. Jadi kita memakai rumus yaitu stigma F sama dengan N dikurang W kali cos A sama dengan 0. N dikurang M dikali G dikali cos A sama dengan 0. Lalu kita ubah keterangan tadi menjadi angka yang kita ketahui. Jadi N dikurang 100 dikali 10 dikali cos 53 derajat sama dengan 0. Jadi kita dapat gaya normal sebesar 600 Newton. Karena kita di sini mencari gaya gesek, jadi kita masukkan rumus gaya gesek yang yaitu gesek statis sama dengan mu S dikali gaya normal, yang sama dengan mu S nya tadi kita dari soal sebesar 0,125 dan gaya normal yang kita dapatkan tadi sebesar 600 Newton. Setelah dikali, kita akan mendapatkan gaya gesek statisnya sebesar 75 Newton. Jadi gaya gesek statis yang dialami oleh benda tadi sebesar 75 Newton. Dan itulah penyelesaian dari soal nomor 4 tadi. Kita masuk ke contoh soal nomor 5. Diketahui sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 2 meter. Jika kecepatan linear 10 meter per sekon, maka kecepatan sentripetal benda tadi adalah sebesar. Jadi kita masukkan yang diketahui soal dalam diketahui. Diketahui R sama dengan atau jari-jari sama dengan 2 meter. Dan kecepatan tadi adalah 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah percepatan sentripetal AS sama dengan, maka percepatan sentripetal dihitung dengan rumus di bawah ini. A dari AS sama dengan V kuadrat dibagi R. Jadi A sama dengan, tadi V nya kita dapat 10. Jadi 10 pangkat 2 sama dengan 100. Maaf sekali lagi, itu 102 itu salah ketik. 100 dibagi 2. 2 didapat dari besar jari-jari tadi. Karena 100 bagi 2 kita mendapatkan percepatan sentripetal sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Jadi segitu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kita sama-sama baru belajar dan kita mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.